Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya M. Natsir Konga. Sobat PPATK sudah hadir teman baik kita nih, Mas Riko. Beliau staf senior di PPATK yang akan berbagi pengetahuan ya buat kita semua tentang kejahatan cyber. Dan luar biasa nilai kejahatan cyber ini yang kemudian dicuci. Bagaimana polanya ya, lalu kemudian seperti apa mereka melakukan kejahatan itu perlu kita simak nih. Tapi sebagai pengantar Sobat PPATK, saya ingin menyampaikan jenis-jenis dari kejahatan cybercrime itu antara lain adalah phishing ya, atau penipuan lewat email palsu. Dan ini kita sudah pernah mengungkapkan ini ya Mas Riko ya, bisnis email compromise ya. Betul, Bang. Nilainya ratusan miliar nih Sobat PPATK, luar biasa. Jadi ada kasus di mana ketika COVID dulu tuh ya, barang-barang tuh diimpor dari Cina, dibeli oleh pengusaha Itali. Di tengah perjalanan dihack email mereka, lalu kemudian uang yang harusnya dibayarkan oleh pengusaha Itali ke Cina dialihkan ke rekening pelaku kejahatan. Wah, luar biasa itu. Nilainya sampai ratusan miliar. Ada juga serangan ransomware ya. Dan ini sudah banyak juga terjadi ya, yang menimpa banyak industri ya, dan nilainya juga luar biasa itu. Lalu ada peretasan rekening bank atau dompet digital ya. Lalu ada juga perdagangan data pribadi curian, rekening-rekening yang ya itu ada juga jual beli rekening ya, rekening dorman yang dipakai, banyak sekali ya Sobat PPATK. Nah, ini seperti apa nih Mas Riko? Kelihatannya terus berkembang nih kejahatan cybercrime, dan bagaimana mereka polanya melakukan pencucian uang tuh? Iya, baik Sobat PPATK, terima kasih Bang Viu. Jadi memang belakangan ini nih kita sedang mengalami eskalasi yang luar biasa Bang Viu, Sobat PPATK, terhadap kejahatan siber gitu. Ini juga paralel dengan ya tingkat pengetahuan masyarakat, adopsi masyarakat terhadap dunia siber nih Bang gitu. Yeah. Nah, jadi otomatis di mana uang itu berada, di mana masyarakat itu sekarang banyak menghabiskan waktunya, di situ pula lah terjadi kejahatan Bang Viu gitu. Yeah. Nah, data kita mencatatkan bahwa di PPATK 1 tahun terakhir Bang Viu, ini kita lonjakan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan Bang Viu gitu. LTKM ya? LTKM ya, inilah sumber informasi PPATK sebagai FIU. Kita menerima laporan dari pihak pelapor, ada perbankan, non-bank, kemudian penyelenggara sistem pembayaran, semua pihak pelapor PPATK tuh menyampaikan yang namanya laporan transaksi keuangan mencurigakan. Nah, dari periode Mei 2024 sampai Mei 2025 kita mencatatkan hampir 200.000 laporan transaksi keuangan mencurigakan yang masuk ke PPATK gitu. Banyak ya? Betul. Ini setengahnya lebih, ya kurang lebih 60-70% ini terkait dengan kejahatan siber, Bang Viu, gitu. Gitu. Nah, di situ ada tadi yang Bang Viu sebutkan, ada kejahatan misalnya phishing, ransomware, terus kemudian penipuan-penipuan siber, termasuk perjudian online di situ, Bang Viu, gitu. Gitu. Jadi memang kita melihat ini luar biasa peningkatannya, gitu. Justru kedepannya kita akan melihat bahwa laporan-laporan yang masuk ke PPATK ini akan berkaitan dengan kejahatan-kejahatan di dunia siber gitu, termasuk tadi perjudian online itu Bang Viu gitu. Nah, perlu Sobat PPATK ketahui juga gitu, perputaran dana dari seluruh LTKM setahun terakhir ini Bang Viu, ini tahun lalu itu kita mencatatkan sekitar perputaran kejahatan di bidang penipuan ini ada 16 kuadriliun Bang Viu gitu. 16 kuadriliun. Jadi nolnya berapa tuh kira-kira tuh ya? 16 kuadriliun itu artinya 1.000 triliun lah. Kira-kira 16 kuadriliun itu 16.000 triliun.
Nah, 16.000 jadi luar triliun. biasa. Jadi Perputarannya. memang betul Bang Vio, Selama gitu. berapa periode itu? Hanya 1 tahun. Masya Gitu. Allah. Jadi hanya 1 tahun. Jadi memang disitulah kejahatan itu terjadi ya Bang Vio ya. Jadi penipuan-penipuan yang berkaitan dengan segala macam bentuk kejahatan penipuan di dunia digital dan kejahatan siber gitu. Dan kita juga mencatatkan yang paling banyak jumlah laporannya memang dari perjudian online, di mana perjudian online sendiri ini kan kita masukkan kategorinya sebagai sebenarnya kejahatan dan penipuan siber sebetulnya gitu, karena Oh iya, judul itu kan bukan ya sebetulnya judi, tapi penipuan iya ya. betul gitu. Kategori. Nah jadi memang Karena pemain tidak pernah akan jadi dapat pernah, untung kan, tidak ya? pernah gitu. Jadi memang ini kejahatan siber ini kita memang perlu antisipasi ke depannya. Strategi PPATK juga banyak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis, kemudian juga pencegahan bagaimana mengamankan termasuk pelacakan aliran dana yang terkait dengan kejahatan siber gitu Bang Vio. Kok bisa tahu tuh PPATK perputarannya sampai 16 kuadriliun, dan seperti apa itu tipologi pola dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan cyber tadi? Ya baik, jadi kejahatan siber ini memang sangat banyak tipenya ya Bang Vio. Tadi yang disebutkan oleh Bang Vio itu hanya sebagian kecil, ada bisnis email compromise, ada kemudian ransomware dan lain-lain, perjudian online gitu. Dan tapi memang kalau masyarakat sobat PPATK ini mengetahui, nah ini banyak sekali tipe-tipe kejahatan siber yang mungkin kita sendiri itu juga sering mengalami, mungkin hampir setiap hari ya teman-teman ya. Tapi gitu, nggak di mana merasakan ya. ya betul. Tapi yang membedakan adalah apakah kita terjerumus atau menjadi korban atau tidak gitu loh. Karena ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat, sobat PPATK semua ini melakukan pengamanan diri di bidang mengamankan dirinya masing-masing di ranah siber gini. Jadi Bang Vio, inilah yang memang harus kita tingkatkan awareness masyarakat gitu, karena memang semakin tinggi waktu kita yang kita habiskan di dunia siber nih Bang Vio gitu ya. Di dunia Coba ya, kita dari pagi misalnya masuk ke kantor, kita akan mungkin mulai menyalakan komputer, kita mengecek pesan HP gitu kan. Terus kemudian nanti kita bekerja mungkin akan berkaitan dengan banyak konten-konten digital. jaringan Kemudian internet kita yang juga menggunakan itu ya. betul, sampai nanti kita mau tidur pun mungkin yang terakhir kita lihat adalah layar HP kita gitu. Iya, mau ke kamar mandi itu yang dibawa dulu ya. Itulah makanya kita semua sobat PPATK ini harus kita mulai aware. Sebagian besar, bukan sebagian, mungkin banyak waktu kita ini kita habiskan di dunia siber. Nah disitulah kita harus melakukan pengamanan Bang Vio gitu. Data pribadi Betul khususnya sekali, ya. betul sekali. Nah ini yang kita mungkin sudah aware kalau kita misalnya kita secara fisik kan sudah melakukan pengamanan nih Bang Vio. Kita punya rumah, kita berikan pagar, kita berikan pintu yang dikunci gitu, kita gembok. Kita punya mobil, kita berikan alarm gitu kan. Terus kita bepergian ke tempat ramai, kita waspada atas barang pribadi kita, takut copet lah gitu kan. Nah ini juga sebetulnya harus kita waspada juga di dunia siber gitu, di dunia digital. Bahwa kita berselancar di dunia maya, kita bermedsos, kita melakukan perpesanan dengan dengan kolega kita, dengan kawan, saudara kita. Nah itu semua dilakukan di dunia siber. Nah disitulah titik-titik di mana ini dimanfaatkan juga oleh para pelaku gitu. Jadi memang ya ini adalah tempatnya celah di mana masyarakat ini yang tidak aware, mereka akan tinggi risikonya terkena kejahatan siber ya, termasuk tadi bahkan korporasi-korporasi besar pun menjadi korban terhadap kejahatan siber ini gitu. Jadi memang ini kita lihat challenge-nya luar biasa. Jadi kita harus tetap waspada juga gitu loh. Nah, saya mau agak spesifik nih Mas Riko ya. Kejahatan cyber kaitannya dengan pencucian uang dan keterkaitannya dengan judol misalnya. Itu gimana? Ya kan tadi
kita sudah sepakat ya bahwa judol ini kan sebagai bagian dari kejahatan siber, terutama penipuan siber sebetulnya gitu kan Bang View ya. Gitu. Iya. Jadi memang ya bagaimana si pelaku kejahatan ini menggarong uang kita gitu loh, dana-dana kita, dana-dana keluarga kita, teman-teman kita gitu. Mekanismenya banyak ya. Bagaimana mereka misalnya menghack data pribadi kita sehingga mereka dapat akses terhadap misalnya sistem keuangan kita, misal rekening kita diambil alih misalnya. Terus kemudian ada penipuan jual beli gitu kan. Mereka menjanjikan suatu barang atau jasa, kemudian ternyata itu adalah fiktif. Termasuk juga judol, di mana itu adalah salah satu mekanisme untuk menggarong juga sebetulnya gitu loh. Jadi lewat aplikasi yang mereka tawarkan permainan judi, casingnya ya. Betul. Tapi di sana adalah penipuan. Betul ya. Jadi ya ini adalah sindikat gitu loh. Ini adalah sindikat besar. Tinggal ini kita mau sindikat ini kira-kira berpikiran seperti ini. Kita mau menggarongnya pakai apa ya? Pakai judol kah? Pakai phishing kah? Kita pakai hack email kah? Atau kita pakai ransomware kah? Dan lain sebagainya gitu. Jadi memang erat kaitannya nih Bang View, judol dengan kejahatan siber gitu. Karena memang ya kita mungkin sudah banyak publikasi ya sekarang Bang View ya. Kita banyak penelitian di bidang kejahatan siber. Nah ternyata ini adalah kejahatan terorganisir yang dilakukan di mungkin di offshore kita sebutnya, nggak aja di Indonesia, tapi pelakunya ini bisa di mana saja gitu. Ya, tidak seperti kejahatan fisik misalnya copet pasti ada di situ copetnya. Kalau ada maling motor ada di situ malingnya gitu. Tapi kan kalau kejahatan siber inilah yang lebih berbahaya karena tempatnya kita nggak tahu di mana gitu. Maksudnya tidak harus ada fisik ya, bersentuhan fisik dengan kita, tapi mereka bisa berada di kamar sebelah misalnya, dia ada di pulau seberang misalnya, atau di negara mana gitu Bang View gitu. Jadi memang ini kejahatan terorganisir gitu. Nah ini ya termasuk Indonesia sendiri karena masyarakatnya ini jumlah penduduknya banyak ya. Jadi ini menjadi ladang empuk nih bagi para sindikat gitu loh. Jadi ini ratusan juta, 280 juta penduduk, ini adalah ladang lah gitu kan, ladang untuk digarong lah kira-kira gitu di Bang View. Bukan ladang amal jariah ya, tapi ladang yang bisa digarong oleh para pelaku kejahatan. Kalau dari komposisi pelaku kejahatan cyber ini, itu banyak dari dalam apa dari luar tuh? Ya, sebetulnya kita melihat para pelaku kejahatan siber ini gitu, secara komposisi jumlah pelaku ini jelas lebih banyak adalah orang kita sendiri gitu. Jadi orang Indonesia lah gitu. Memang ada sebagian sindikat ini kita deteksi ada di luar negeri dan dilakukan oleh orang-orang yang tidak berbahasa Indonesia gitu Bang View. Mungkin kita udah tahulah zaman dulu itu ada modus Pangeran Afrika gitu Raja Arab gitu kan. Nah itu adalah mungkin sebagian dari sindikat-sindikat yang tidak berbahasa Indonesia gitu. Ya romance scam ya itu. Betul, romance scam ya. Nah, sampai sekarang pun masih ada gitu. Tapi sebetulnya dari komposisi jumlah ini para penipu online, bandar judi online, terus kemudian tadi peretas ini adalah sebenarnya orang Indonesia juga gitu loh. Nah, tinggal dia ada di mana nih sekarang nih, ya kan? Iya, apakah dia ada di sini, mungkin tetangga kita, atau mungkin juga dia ada di luar negeri gitu loh. Karena begini Bang View gitu. Karena suatu kejahatan digital, siber itu pasti diawali dengan interaksi nih Bang View gitu. Ada interaksi pelaku gitu. Ada pelaku dengan calon korbannya gitu loh. Meskipun itu nggak selalu harus ketemu gitu ya. Tidak. Yang namanya kejahatan siber kan kita bisa mempunyai wajah apa saja, kita bisa mempunyai suara seperti apa, kita bisa memilih kita mau berjenis kelamin apa gitu kan. Kita mau posisikan kita sebagai misalnya supplier barang apa, kita posisikan diri sebagai suatu pangeran apalah gitu loh Bang View gitu. Nah jadi inilah interaksi ini yang kunci di mana
para pelaku kejahatan siber ini mulai menarik ya korbannya ini untuk interaksi itu. Nah, kuncinya ya pada saat interaksi, apakah itu dengan pesan singkat di aplikasi perpesanan, kemudian juga iklan-iklan, itu adalah bagaimana meyakinkan bahwa suatu tawaran ini tampak real, tampak seperti tawaran nyata gitu. Yeah. Nah, itu dengan bahasa-bahasa Indonesia, gaya bahasa yang sangat familiar dengan kita, atau yang memang banyak dipakai istilahnya di dunia-dunia yang lebih spesifik gitu. Jadi inilah butuh memang ya orang yang mengerti gitu bagaimana budaya dari masyarakat, bagaimana sih generasi milenial atau generasi yang lebih tua dan lain sebagainya, itu adalah bagaimana mereka bisa meyakinkan bahwa calon korbannya bahwa ini adalah bukan penipuan gitu. Dan saya mau ngalami itu, Mas Riko. Jadi baru minggu lalu, Sobat PPATK, saya ditelepon oleh teman yang 20 tahun nggak berhubungan. Betul. Ini teman baik gitu. Iya. Dia mengenal saya secara pribadi seolah-olah dalam WA dan percakapan gitu ya. Dan saya awal-awal yakin gitu ya. Terus janjian kita mau ketemu makan siang gitu kan. Nah, sebelum jamnya pada hadiah yang ditentukan, Betul. dia telepon lewat WA. Iya. Suara, dan dia tahulah teman-teman saya segala macam gitu kan. Dia pembukaannya begitu meyakinkan dan saya yakin gitu. Nah, tapi saya masih ingat suara teman saya yang 20 tahun nggak ini kan. Loh, ini agak aneh saya pikir gitu ya. Saya buka untuk video call. Iya. Dia nggak selalu dia matiin. Terus dia ngomong menawarkan segala macam. Dan saya yakin bahwa dia adalah penipu dengan berapa tanda-tanda bisnis yang dia sampaikan itu yang tidak benar gitu kan. Betul. Ya. Nah, akhirnya itu di akhir pembicara dia WA, saya bilang dia minta uang ratusan juta gitu ya untuk modal usaha yang sangat menguntungkan lah gitu kan. Ya. Akhirnya saya WA dia, saya balas WA-nya. Saya kirim sudah 10M saya bilang. Iya. Pakailah sebagiannya untuk usaha dan lebihnya bagi buat teman-teman. Iya. Langsung dia marah dengan ucapan kata-kata kotor kan. Itu salah satu ya. Betul. Kejahatan cyber ya. Iya, itu kejahatan. Ya, itu adalah interaksi awal Bang Viu. Itu yang social engineering di mana salah satu mekanisme yang digunakan oleh para pelaku gitu. Nah, ada mekanisme lain yang pasang iklan, atau dia mungkin ya tanpa interaksi dia juga bisa dia melakukan hacking kepada sistem gitu kan. Kemudian dia menempatkan virus di perangkat kita atau di perangkat server-server korporasi besar. Nah, itu itu salah satu yang sangat mungkin terjadi nih Bang Viu. Ini Mas Riko ya, kalau kita lihat di Amerika tuh ada kasus besar ya yang melibatkan uang sampai dengan 4,4 juta US dollar. Kasusnya adalah Colonial Pipeline ya, di mana perusahaan energi besar ini diretas oleh kelompok dark side. Nah, mereka minta tebusan tadi ya, dan sebesar 4,4 juta tadi dalam bentuk Bitcoin. Betul. Ya, lalu kemudian FBI berhasil melacak sebagian kripto dan mengembalikan uangnya. Nah, ini menunjukkan meski kripto itu anonim, tapi bukan berarti tidak bisa dilacak. Betul. Nah, mungkin Mas Riko bisa cerita ke Sobat PPATK ya, kasus-kasus besar terkait dengan kejahatan cyber ini yang pernah terjadi di Indonesia gitu. Ya, kalau mungkin dia sedang masih dalam kasus belum bisa diceritakan, mungkin ada kasus yang sudah ingkrah misalnya, bisa diceritakan nih polanya ataupun seperti apa gitu permainan gitu ya. Betul. Walaupun tadi garis besarnya udah Sobat PPATK dapatkan tuh dari Mas Riko. Baik ya. Ini kata kuncinya sebetulnya sudah disebutkan tadi oleh Bang Viu gitu. Itu adalah kripto ya. Itu adalah ujung Bang Viu. Tapi itu nanti kita akan bahas kripto gitu. Tapi memang kejahatan siber ini polanya adalah bagaimana
kalau di PPATK ya Bang View ya, karena kita berkaitan dengan analisis transaksi keuangan, kejahatan keuangan gitu kan, kita pasti berfokus pada transaksi. Jadi alur transaksinya adalah kita akan melihat ada pemindahan sejumlah dana lah, dari rekening korban ya ke rekening milik atau rekening yang dikuasai oleh si pelaku kejahatan siber itu gitu loh. Termasuk kayak judol lah, sama lah. Jadi si korban ini dia akan memindahkan dananya ke satu rekening yang memang dikuasai oleh si jaringan pelaku itu gitu loh. Sebagai tempat penampung hasil tempat kejahatan. penampung gitu. Jadi ya itu pasti diawali dengan transaksi satu atau lebih transaksi dari si korban gitu. Nah, pertanyaannya sekarang gitu. Kalau tadi Bang View hampir tertipu lah gitu, atau misalnya jangan sampai terjadi lah, ketipu lah gitu. Terus kemudian Bang View transfer ke rekening atas nama misalnya taruhlah Mr. X gitu loh, gitu temannya Bang View tadi gitu. Nah, Mr. X ini sudah dipastikan ya kalau berdasarkan tipologi dan modus ini adalah Mr. X ini adalah rekening penampungan yang tidak dikuasai oleh si pemilik sebenarnya Bang View gitu. Jadi itulah yang sekarang fenomenanya bahwa ada terjadi penguasaan rekening milik orang lain ya oleh para pelaku kejahatan siber ini untuk menampung ya dana dari si korban gitu. Jadi apapun kejahatannya sekarang kemudian diminta untuk melakukan transfer ke satu rekening, itu 99% kita sudah bisa memastikan bahwa rekening itu adalah tidak dikuasai oleh si pemiliknya sendiri. Nah, ini maksudnya bagaimana nih? Gitu. Karena memang sekarang marak fenomena yang kita sebutkan sebagai jual beli rekening lah gitu Bang Biu gitu. Nah, jadi ini ada sindikatnya bagaimana para pelaku kejahatan termasuk kejahatan siber ini mereka melakukan mereka punya stok rekening. Dari mana rekening-rekening ini didapatkan? Nah, inilah ada sindikat lain yaitu sindikat jual beli rekening gitu. Nah, jadi saling berkolaborasi nih ya. Betul. Jadi ini adalah yang kita sebut sebagai supply chain kejahatan siber gitu. Ada yang melakukan tadi approach, ada yang melakukan penampungan dana, ada yang akuntannya mungkin, terus kemudian ada supplier rekeningnya gitu. Nah, ini yang saling kait mengait. Nah, kembali lagi tadi ke rekening hasil jual beli ini gitu. Nah, alurnya begitu tadi sudah diterima oleh si rekening penampung, dia tidak akan langsung transfer atau pindahkan uangnya ke pelaku kejahatan Bang Piu gitu. Karena kunci dari kejahatan pencucian uang yang sempurna itu bagaimana para pelaku ini dia memindahkan dananya berkali-kali, kemudian dia samarkan, terus kemudian dia jangan sampai dengan mudah terdeteksi oleh otoritas, aparat penegak hukum dan juga PPATK gitu. Jadi dari rekening satu dia akan transfer lagi ke rekening lain, ya rekening kedua, kemudian dia transfer lagi ke rekening yang ketiga gitu. Jadi ini adalah jalur-jalur pemindahan dana di mana di situ tidak linear. Jadi uang tadi misalnya tadi 1 miliar gitu kan ya, dia masuk ke rekening satu, terus kemudian bukan artinya dia akan transfer 1 miliar lagi ke rekening yang kedua gitu, dia akan pecah-pecah. Ya, dia punya banyak persediaan rekening, dia akan pecah-pecah, dia akan dia akan putar-putar itu gitu kan untuk upaya untuk semakin mempersulit pelacakan yang dilakukan oleh aparat yang berwenang maupun PPATK gitu. Tapi ya semuanya bisa kita trace, ya tinggal tunggu waktu aja sebetulnya gitu kan. Nah, sekarang kemana ujungnya gitu ya Bang View ya gitu kan. Nah, tadi udah ditransfer 3 kali, 4 layer, 5 layer, sampai 7 layer Bang View gitu. Sampai 7 layer. Nah, kemudian nanti di ujungnya inilah kita baru akan terlihat bahwa ada transaksi pembelian mata uang kripto gitu. Nah, itu adalah satu sekarang menjadi komoditas yang sangat disukai ya, kripto, tidak hanya oleh pelaku-pelaku di kejahatan siber di Indonesia, tapi di seluruh dunia sekarang. Nah, ini riset dari VTF publikasinya, terus juga riset dari UNODC juga sudah
menyebutkan bahwa ini adalah kripto ini adalah salah satu ya tujuan utama bagaimana para pelaku ini segera ingin mengkonversi ya hasil kejahatan sibernya ini kepada aset yang dianggap lebih aman gitu. Jadi inilah mereka Sulit akan dilacak, ya. betul ya. Jadi bagaimana mereka mendapatkan kripto? Ya kalau di Indonesia ini ada dua cara. Yang pertama menggunakan yang kita sebut sebagai pedagang fisik aset kripto. Ya, ini adalah exchanger. Nah ini resmi bang, ya. Dia resmi, dia akan transaksikan pembelian kripto melalui pedagang fisik aset kripto tersebut. Nah, terus kemudian cara kedua dia akan beli melalui pasar gelap. Gitu. Pasar gelap itu tidak melalui mekanisme yang resmi gitu loh. Jadi pasar gelap ini adalah bisa siapa saja ya orang yang memperdagangkan kripto walaupun dia tidak mempunyai izin untuk melakukan transaksi perdagangan kripto gitu. Nah inilah di saat uang tadi hasil kejahatan siber itu sudah terkonversi menjadi mata uang kripto. Nah di mata uang kripto ini mulai beda lagi pelacakannya nih Bang View gitu. Nah ini kripto ini apakah tidak bisa dilacak? Justru sebaliknya Bang View gitu. Kripto ini sebetulnya transaksinya sangat transparan ya. Jadi memang sebetulnya lebih mudah Buat gitu. analisis ya, mengejar uang hasil kejahatan. Untuk tracing itu lebih cepat sebetulnya. Lebih mudah gitu, ya, ya. malah, ya. Tinggal ya challenge-nya berbeda gitu. Okay. Challenge-nya berbeda gitu. Tapi memang kripto ini sangat-sangat bisa di-trace gitu. Dan PPATK ya investasi kita kan sudah luar biasa gitu karena kita tahu ini makin besar melibatkan transaksi mata uang kripto ya maka PPATK mau nggak mau kita lakukan banyak investment lah. Mas Riko ini kan luar biasa tadi ya, A16 Kuadriliun. Saya nyebutnya aja seperti PPATK kapan? Dan kejahatan cyber ini kan terus meningkat ya. Betul. Apa solusi ya supaya pertama ini kejahatan bisa dikurangi atau bahkan dihentikan gitu ya. Masyarakat kita tidak menjadi korban. Ya. Apa aja langkah yang harus kita lakukan? Ya sebetulnya ada dua sisi ya Pak Bang View ya. Jadi bagaimana dari sisi ini para calon korban lah gitu atau masyarakat ya bisa meningkatkan awareness-nya bagaimana risiko di dunia siber ini juga sebetulnya tidak kalah juga tinggi juga gitu dibandingkan dengan aktivitas kita di dunia fisik gitu. Bagaimana masyarakat ini bisa aware ya Bang View bahwa ada risiko ya, kemudian juga mereka juga masyarakat ini harus mengamankan data-data pribadinya, kemudian juga bisa membedakan nih mana upaya-upaya yang palsu, mana upaya-upaya yang betul-betul itu yang kita bisa verifikasi gitu Bang View gitu. Jadi di prinsip-prinsip APU PPT itu juga banyak bisa diterapkan oleh masyarakat sobat PPATK gitu. Jadi kita harus aware mana transaksi yang mencurigakan atau mana aktivitas yang mencurigakan. Yaitu aktivitas atau transaksi yang tidak sesuai profil, tidak sesuai karakteristik, tidak sesuai kebiasaan gitu. Ada tawaran-tawaran yang terlalu manis gitu. Ada tawaran-tawaran keuntungan yang tidak biasa. Terus kemudian juga shortcut untuk mendapatkan uang yang dengan cepat. Nah itu masyarakat mungkin harus lebih aware lagi gitu. Nah itu di sisi bagaimana meningkatkan awareness masyarakat. Nah kemudian juga di sisi regulasi ini juga tentunya banyak yang juga perlu kita lebih improve nih Bang gitu. Jadi para pelaku, para sindikat ini mereka terus berevolusi, mereka mengembangkan diri, mereka mempunyai cara-cara baru untuk menggarong duit masyarakat gitu ya, punya mekanisme baru gitu. Jadi terus kecepatan mereka untuk beradaptasi, menemukan cara-cara baru, kemudian memanfaatkan teknologi itu jauh lebih cepat daripada otoritas itu
mengimbanginya dengan peraturan. Tapi biar bagaimanapun otoritas, PPATK, lembaga pengawas pengatur, pemerintah ini juga harus mengejar dengan regulasi gitu. Karena memperkuat area-area di mana menjadi titik lemah Bang Fiu gitu loh. Nah, sekarang dengan perkembangan teknologi kita lihat transaksi-transaksi di jasa-jasa sistem pembayaran alternatif itu jauh meningkat gitu. Yang tadinya orang ketipu itu transaksinya transfer bank gitu kan, terus kemudian tarik ATM atau cara-cara lama lah gitu, ketipu pulsa. Nah, sekarang beda lagi nih Bang Fiu gitu, karena orang mulai bertransaksi tahu dengan produk-produk keuangan digital gitu. Nah, itulah di situ kita melihat banyak area-area yang harus di-improve lagi lah, diperkuat gitu loh. Karena disitulah sebetulnya ya potensi transaksi-transaksi itu mempergunakan cara-cara alternatif sekarang gitu. Termasuk tadi kripto itu kan cara-cara baru yang disukai gitu kan oleh para pelaku sindikat kejahatan siber. Nah, sebelum kripto itu ada lagi tuh di mana tempat-tempat transaksi terjadi cara-cara masyarakat bertransaksi digital. Nah, itu adalah yang harus lebih ditingkatkan lagi lah gitu. Bagaimana di wallet, kemudian mempergunakan cara-cara pembayaran kris gitu, virtual account dan lain-lain. Nah, ini yang tetap harus kita kejar regulasinya, memperkuat sektor sistem pembayaran lah. Terima kasih Mas Riko. Banyak ilmu yang kita peroleh ya Sobat PPATK. Tapi intinya kita terus harus berhati-hati ya. Jangan sampai menjadi korban dari kejahatan cyber. Sobat PPATK, dunia maya memberi banyak kemudahan. Tapi juga peluang besar bagi kejahatan. Nah, kita semua punya peran ya sebagai warga digital, sebagai pengambil kebijakan, dan sebagai pengawas sosial. Maka dari itu ketika ada teman-teman Sobat PPATK menemukan, melihat ya, laporkan segera. Sehingga dari kita, saudara kita tidak terjebak ataupun menjadi korban dari kejahatan digital yang ada. Kemudian Sobat PPATK, kami berharap juga Sobat PPATK itu memberi ya ide-ide apa nih bahasan selanjutnya yang mau kita lakukan. Kasih masukan dong ya Sobat PPATK. Dan terus ikuti Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan, untuk kita update informasi-informasi terbaru terkait dengan kejahatan pencucian uang dan kejahatan lainnya. Sobat PPATK, sampai jumpa di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan pekan depan. Kalau bersih, kenapa harus risih?